Hadir, Pak. Ada pertanyaan enggak? Begini, Pak. Kalau misal disuruh milih antara memilih tempat dengan apa kondisi yang lengkap, tapi untuk logistiknya jauh, ataukah memilih tempat yang logistiknya dekat, tapi untuk kondisi tempatnya itu kurang memungkinkan, misal untuk pentas musik seperti tadi yang Bapak bilang itu kan untuk dindingnya itu nggak boleh yang keras, Pak. Kalau misalnya adanya itu yang dinding keras kan jadinya kayak bergema gitu. Itu lebih milih yang mana ya, Pak? Menurut saya harus dikalkulasi untung ruginya. Jadi gedung yang akustiknya tidak bagus itu bisa dimodifikasi. Misalnya ada peredamnya gitu. Nah, kita menempeli peredam di seluruh dinding itu kira-kira habis berapa gitu. Kan bisa dihitung. Kalau memang habisnya tidak seberapa dan kita bisa memilih gedung itu dengan perbaikan kualitas akustik juga lebih baik di situ dong, kan begitu. Jadi intinya begini, kita kalkulasi antara dua alternatif itu untung ruginya. Nah, ketika apa di pilihan pertama ini kerugiannya apa, bisa diantisipasi atau bisa ditutup enggak? Nutupnya dengan apa kan gitu. Jadi dua-duanya mempunyai plus minus otomatis. Nah, kita jeli-jelinya di situ apa oh kalau ini kelemahannya di sini, kalau yang B ini kelemahannya di sini. Nah, ketika apa A ini kalau ditutup habis berapa, kalau B ditutup kelemahannya habis berapa, gitu kan apa terkalkulasi saya kira. Itu kira-kira. Baik, Pak. Tapi Oke. jika dari hasil kalkulasinya itu bedanya selisihnya sedikit nih, Pak. Beda-beda tipis gitu, Pak. Ya nggak masalah, Kak. Tergantung otomatis keputusan ada di kita yang penyelenggara gitu. Artinya kita mempunyai dua alternatif, dua pilihan yang sama-sama mempunyai plus minus gitu. Dan harus menjadi sebuah kesepakatan di antara teman-teman gitu yang menghandle itu seluruh panitia atau apa semua kru gitu bahwa apa ada pilihan ini plusnya di sini, minusnya di sini, bla bla bla. Kita putuskan di mana kan gitu. Jadi intinya kalau menurut saya ketika kita sudah mau memutuskan sesuatu dan itu disepakati oleh semua harus sama-sama komitmen bahwa kita mendukung di pilihan itu sendiri. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan pilihan satu pilihan kemudian di belakang hari ngerundel misalnya gitu. Itu nggak bagus juga. Karena kita sama-sama memilih satu pilihan yang ya memang adanya itu segala resiko harus kita hadapi kan gitu. Gitu kira-kira. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas Oke. penjelasannya. Ada pertanyaan lagi enggak? Nah, untuk apa? Teman-teman yang kreatif itu yaitu tadi yang saya katakan kebutuhan-kebutuhan panitia atau event organizer itu sebisa mungkin di cover oleh sponsor gitu. Sound system bisa di cover oleh apa perusahaan sound atau persewaan sound system, kemudian apa panggung di cover oleh apa company atau vendor yang sesuai dia penyediaan panggung, kemudian termasuk jaringan internet, termasuk misalnya butuh kamera nih untuk live streaming gitu ya. Ada nggak perusahaan kamera yang mau di situ, mau apa jadi sponsor atau persewaan kamera misalnya. Dan kita tampilkan di media kita gitu. Jadi termasuk ini di sponsor itu tidak hanya kita
jangan terbatas pada media-media yang sekarang. Artinya kalau dulu itu kita misalnya konferensi pers gitu ya. Konferensi pers dengan menggandeng sponsor tertentu itu bisa kita tampilkan di situ juga. Termasuk apa namanya? Biasanya ada kerjasama dengan media cetak misalnya gitu. Jadi media cetak, kalau dulu event-event saya ada media partner misalnya KR, Kedaulatan Rakyat, ada Kompas, ada Jawa Pos, ada Jogja Pos, ada Bernas misalnya gitu, ada Harian Jogja misalnya gitu. Itu kalau apa komitmen menjadi media partner itu biasanya ada MOU. Misalnya dengan KR ya, selama pameran, misalnya selama 4 hari itu ada rubrik khusus Civina misalnya gitu ya. Jadi ada labelnya di situ, ada logo Civina, misalnya dengan nama pojok Civina atau apalah gitu kan. Nah itu kemudian di bawahnya itu ada semacam advertorial di situ, ada iklan tapi tertulis, ada fotonya juga. Nah, itu ada kerjasama tertentu biasanya. Kita bayar tertentu dengan nilai tertentu dengan media kita, media yang menjadi media partner kita, kontrak gitu biasanya. Termasuk penayangan iklan misalnya setengah halaman Kompas atau setengah halaman koran apalah terserah gitu. Itu juga kadang-kadang ada komitmen kerjasama di situ. Termasuk ini dulu saya pernah waktu Munas Asmindo ya, Munas Asosiasi Industri Mebel tahun 2005 kalau nggak salah, itu ada ucapan, biasanya teman-teman lihat ya, ada ucapan selamat dan sukses untuk yayasan atau lembaga apa gitu kan, dari siapa di koran-koran itu biasanya ada. Nah misalnya 1 halaman atau setengah halaman itu atas Rakernas, atas Munas, Musyawarah Nasional, bla 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 kayak itu masih lazim terjadi di media cetak kita. Nah, itu prosesnya itu panitia dari penyelenggara biasanya menawarkan kepada kolega-kolega dari penyelenggara itu, misalnya asosiasi, entah itu kampus gitu. Koleganya mana aja gitu. Dan kita tawarkan, ada proposal, kita tawarkan untuk memasang iklan di koran tertentu dengan biaya tertentu. Misalnya ukuran paket A yang paling kecil itu 200.000 misalnya. Terus kemudian yang agak besar lagi ada 500.000, besar lagi 750.000, besar lagi 1 juta dan lain sebagainya. Itu biasanya ada kerjasama dengan kadang biro iklan surat kabar tertentu gitu, semacam itu. Tidak berarti setiap kolega itu memajang secara sendiri-sendiri ke daftar di koran tersebut, tidak, tapi ada yang mengkoordinir, biasanya begitu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kalau tidak tentang logistik, tentang apapun nggak masalah, tentang event gitu, tentang sponsor mungkin, tentang apa saja, monggo. Nah, saya Pak, Anissa okay. Pak. Anissa. Ya, Oke, silakan, dulu Anissa. waktu Civina, sponsor paling besar itu apa ya Pak? Kamu sempat lihat di Civina, Bu? Iya, ikut mengunjungi. Oh, mengunjungi. Tidak ikut jadi LO ya?
bukan Pak, waktu itu masih kelas semester 2, jadi cuma ikut mengunjungi aja. Civina itu sponsor yang paling besar kalau nggak salah dari kementerian deh. Jadi istilahnya mensupport ya. Jadi saya katakan masuk dalam wilayah sponsor ketika sebuah lembaga itu ikut andil di dalam event kita gitu. Jadi misalnya kementerian dia membeli sekian meter, sekian blok stand untuk binaannya dan kita menampilkan kontraprestasi lembaga tersebut di media kita itu sebetulnya kalau menurut saya masuk di wilayah sponsor juga gitu. Kalau nggak salah kementerian deh. Mungkin bisa ratusan juta gitu kira-kira. Karena dia membeli dan mensupport kegiatan kita gitu. Itu kira-kira Nisa. Tentu proses istilahnya proses lobby sponsornya juga panjang ya, jauh hari sebelum acara gitu. Kita lobby dengan dirjennya, dengan personil-personil yang terkait dengan event yang mau kita adakan gitu kira-kira. Pak, saya ya. Maisaroh izin bertanya. Oke, biasanya gimana? itu kalau kita mau minta sponsor ke perusahaan gitu, ngajuinnya itu berapa bulan sebelum acara itu, Pak? Event yang biasa saya adakan itu biasanya paling enggak sebulan sebelumnya itu paling mepet ya, paling mepet. Tapi lebih baik jauh hari sebelumnya deh, 2 atau 3 bulan sebelumnya gitu. Lebih baik gitu. Jadi Cuman jangan mepet-mepet 1 bulan. jangan mepet, karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa pihak sponsor itu mempunyai agenda sendiri gitu. Jadi kalau agendanya dia sudah mempunyai agenda yang padat gitu, otomatis kita nggak dapat jatah dong, gitu. Memang ada pengecualian. Pengecualian artinya mungkin secara tidak resmi kita sudah ngomong jauh hari gitu, ketika kita sudah kenal atau mungkin kita pernah ketemu dengan pihak sponsor di mana kita ngobrol dulu, Pak, saya besok mau bulan ini mau mengadakan bulan ini sekian bulan yang akan datang kita mau bikin acara ini mohon dibantu Pak, ini misalnya gitu, secara lisan dulu nggak masalah, tapi tetap harus disusuli dengan proposal misalnya gitu biar lebih fix gitu. Makanya meskipun kadang-kadang yang namanya sponsor bisa terjadi hanya dalam waktu beberapa hari gitu, kita mengajukan beberapa hari langsung di ACC gitu. Itu kasus-kasus yang tidak biasa gitu. Saya pikir itu di luar kebiasaan, tidak lazim gitu. Ada yang polanya semacam itu. Karena apa? Kadang-kadang karena kenalan, karena ada mediatornya yang kenal baik dengan perusahaan tersebut mungkin gitu. Itu kadang-kadang semacam itu sih. Nggak mesti bahwa sponsor itu harus sekian hari atau sekian minggu atau sekian bulan sebelumnya, gitu nggak mesti. Tapi lebih baik ini standarnya lah ibaratnya begitu, biar pihak sponsor juga bisa kalkulasi, oh untuk bulan ke depannya, 2 bulan ke depan ini kita acaranya masih kosong, berarti ini ada proposal ya kita coba untuk negosiasi. Artinya memberi peluang, ada peluang untuk masuk kan gitu.
Gitu ya. Siapa tadi? Baik Pak, terima kasih. Oke. Winda, ada pertanyaan? Win? Pradita? Mbak. Siapa ini? Winda, belum ada pertanyaan, Mbak. Oke, Winda. Terus siapa nih? Abram? Belum, Pak. Oke. Erni? Soekarno? Pertanyaan, Pak. Iya. Belum, Pak. Siapa yang mau tanya tadi? Siapa lagi yang mau nanya? Kemarin teman untuk yang apa? Jivina yang mungkin 2 tahun yang lalu ya? Apa? Teman-teman sudah lihat sana semua ya? Tidak semua ikut Pak, hanya beberapa saja. Oh, berapa orang? Yang ikut berapa Sekitar orang? 15 orang, Pak. Oh, yang dulu kalau nggak salah yang minta izin untuk masuk ke apa gedung ya? Kalau nggak salah. Yang ikut kayak seminar gitu, Pak. Oh, seminar di lantai 2. Yang apa ya, yang pengisinya pengusaha-pengusaha gitu loh, Pak. Apa ya itu Oh, namanya? seminar yang diadakan oleh Jivina toh? Iya, Pak. Di lantai 2 bukan? Di lantai atas. Bukan di Oh iya, di lantai 2, Pak. Iya. Yang habis itu makan. Wah, kamu Ingatnya makan. makanannya. Ya itu anu ya teman-teman apa suasana pameran di situ pameran tingkat internasional yang terakhir kita apa bikin gitu, dan untuk yang berikutnya kita juga belum tahu kapan mau dibikin gitu. Rencana sebetulnya kemarin diundur sampai Oktober, tapi ini juga belum ada kepastian. Ada 2 kemungkinan, Juni Juli, tapi ini kayaknya juga akan mundur lagi. Kemungkinan kemarin Oktober, tapi juga belum fix gitu. Izin bertanya, Pak. Oke. Siapa Mengenai ini? Jian, Pak. Jian, gimana? Mengenai logistik publikasi, apa namanya? Mengenai fotografi event. Oke. Nah, di situ beberapa kali persiapan pengalaman itu ada pertanyaan gini, apa? Ini kira-kira butuh kamera berapa nih gitu. Nah, seringkali itu subjektif banget gerambyang gitu loh, Pak. Nah, pertanyaannya kira-kira apa yang dipertimbangkan untuk membutuhkan kamera itu, apakah dari spotnya atau dari per sesi acara gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi apa? Itu terkait dokumentasi ya. Jadi ini kita juga tergantung pada event yang kita adakan. Misalnya nih ya, misalnya kita bikin event Jivina. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya itu artinya begini. Kebutuhan khususnya nih audiovisual ya. Jadi apa? Kamera yang dibutuhkan itu tergantung pada output yang akan kita dapatkan, yang apa namanya, yang dibutuhkan juga. Outputnya apa saja gitu kan. Jadi yang jelas, oke, sekarang event Jivina itu butuh foto. Itu satu. Kemudian video. Nah, video biasanya yang membutuhkan berapa kamera itu video gitu. Paling enggak 2 kamera misalnya itu, karena ada apa beberapa angle kan gitu. Nah, biasanya dalam event itu satu, mulai dari sebelum pelaksanaan ya, itu video promo yang sekarang di media sosial itu ada apa
1 menitan lah, misalnya untuk Instagram, untuk Facebook, untuk di website, untuk media yang lain, termasuk Twitter dan lain sebagainya, itu katakanlah 1 menitan, itu video promo. Kalau menurut saya, divisi audiovisual atau dokumentasi harus membuat semacam storyboard. Butuh storyboard. Jadi storyboard misalnya sejak awal membuat untuk video promo. Video promo storyboardnya apa? Pameran Jivina. Nah, storyboardnya itu di situ mungkin shot awal ada orang menggergaji bikin mebel misalnya gitu, atau nganyam kerajinan atau apa bla bla bla. Jadi dalam storyboard itu sebetulnya ada pesan yang mau disampaikan. Kita mau menyampaikan apa nih gitu kan. Misalnya di pameran itu kita mau menampilkan proses produksi karena temanya ini terkait dengan kelestarian lingkungan hidup misalnya gitu. Otomatis visualisasinya juga terkait dengan itu. Misalnya visualisasi hutan, ada penebangan hutan atau orang reboisasi menanam pohon bla 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 gitu misalnya gitu. Kemudian ada produksi mebel di pabrik, kemudian ada orang aktivitas pameran misalnya gitu. Nah, teman-teman yang bergerak di bidang audiovisual, yang divisi yang memegang audiovisual harus tahu sejauh itu gitu. Ini pesan yang mau disampaikan apa gitu. Nah, cuman memang tetap harus ada kompromi dengan leadernya, ketua panitia atau biasanya kadang-kadang dirembuk kalau memang butuh penampilan yang lebih spesifik itu dibahas secara khusus gitu. Oh ini yang mau ditampilkan ini. Shotnya ini misalnya gitu. Oh butuh pakai drone ya pakai drone misalnya gitu. Nah itu satu output. Kemudian misalnya output untuk kunjungan buyer misalnya factory visit. Nah, factory visit butuh 1 kamera cukup ya sudah 1 kamera. Tapi factory visit kan berkunjung ke pabriknya peserta. Otomatis yang di venue butuh kamera yang harus terhandle juga kan gitu. Otomatis butuh 2 misalnya gitu. Nah, semacam ini harus kita match-kan dengan rundown acara atau agenda day to day gitu. Agenda hari ini ada acara apa, butuh kamera berapa gitu, semacam itu. Nah, termasuk misalnya ada seminar, oh berarti butuh 2 kamera misalnya. Tapi minimal kalau menurut saya memang 2 kamera untuk pendokumentasian itu sudah cukup lah, itu minimal. Kalau satu ya otomatis akan terpotong-potong. Misalnya kita pertama dari angle depan, kemudian dari samping, dari atas, mungkin dari mana gitu. Artinya tidak sebagai sebuah dokumentasi yang utuh ketika kita bikin output kan gitu. Tergantung kebutuhan intinya, Cid. Gitu, Jin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kalau menurut saya begini, ini terkait dengan audiovisual yang teman-teman di audiovisual untuk pendokumentasian itu kalau menurut saya bikin sekreatif mungkin gitu, dari angle-angle yang kadang-kadang tidak lazim gitu. Misalnya seminar tapi kita ambil dokumentasinya 1-2 take shot itu untuk dari atas misalnya gitu atau dari mana
Itu yang kelihatan dinamis gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita ambil take pembicaranya, kemudian pesertanya misalnya, tidak hanya itu saja gitu. Tidak hanya itu saja. Jadi ada bahasa-bahasa yang kelihatan dinamis ketika visualisasinya juga dinamis gitu. Itu lebih mengena gitu. Nah, teman-teman yang biasa nonton film itu akan terasa gitu. Nonton film visual yang dinamis dengan penuh gambar berganti-ganti dalam waktu 1-2 second berganti, kemudian ada sound systemnya yang bagus, itu akan terasa berbeda dengan kita hanya menonton film yang terlalu monoton dalam arti satu shot mungkin sampai 1 menit terlalu panjang dan melelahkan, kurang dinamis gitu. Itu juga berlaku bagaimana kita membuat video promo event kita gitu. Event kita kalau kurang menarik juga audien juga ini apa sih kan gitu. Ya kurang menarik juga. Begitu, Jian. Berarti nggak pakai prinsip sebanyak-banyak foto gitu ya Pak? Berarti sebanyak-banyak angel gitu ya Pak? Tergantung kebutuhan tadi. Jadi kalau kebutuhannya untuk video promo, misalnya ini konteksnya video ya, video. Kalau konteksnya video untuk video promo, pakai 1 kamera pun bisa. 1 kamera kemudian diambil dari beberapa angle gitu, enggak masalah gitu. Asal digarap sebaik mungkin. Jadi jangan asal bikin nanti hasilnya juga goyang-goyang misalnya gitu. Enggak bagus gitu. Kalau untuk video promo sebaik mungkin digarap secara baik juga. Gimana Taufik mau tanya? Enggak, Pak. Oke. Jadi untuk video promo mungkin kita juga perlu banyak referensi ya, referensi video promo yang model seperti apa yang mau kita bidik gitu. Misalnya kayak ini sekarang ini Aspindo baru bikin Jogja Recovery Market itu menggandeng YouTuber misalnya gitu. YouTuber Ucup Klaten itu untuk mempromosikan itu. Dan ini konsepnya konsep komedi gitu, komedi dengan bahasa yang biasa gitu, tidak resmi, komedi. Karena menggandeng YouTuber itu juga karena memang popularitasnya gitu. Termasuk misalnya kita promosi menggandeng Pak Babin misalnya yang sudah populer di YouTube atau siapapun yang populer gitu. Itu bisa juga. Banyak sih pola-pola promosi yang bisa kita ambil gitu. Apalagi sekarang dengan era media sosial itu sangat banyak pilihan gitu kira-kira. Begitu teman-teman, waktunya sudah cukup belum ya? Pas Pak, 15.40. Oke. Sekali lagi kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Teman-teman
Dika, Wanda, Yuvita, kalau tidak ada kita cukupkan. Itu teman-teman tadi materi tentang logistik. Sebetulnya yang jadi substansi permasalahan adalah sistem. Jadi sistem bagaimana logistik itu diadakan di dalam sebuah event. Gitu. Jadi di samping sistem juga personal yang menjalankan sistem itu bisa konsisten dan bisa disiplin atau tidak. Gitu. Intinya semacam itu. Nah, kalau di kampus itu biasanya belum ada sistem tentang bagaimana mengatur logistik, tapi akan lebih baik jika memang ada sistem yang mengatur itu. Sebetulnya cuman diawali dengan sistem yang simple atau sederhana pun nggak masalah. Jadi biasanya penyelenggara event itu cross check dengan kampus punya alat apa yang bisa disediakan, bla bla bla, kondisinya bagaimana. Nah itu biasanya tidak tertulis di antara teman-teman penyelenggara di dalam sebuah rapat itu. Kemudian tolong di bidang logistik atau perlengkapan ini dicek barangnya, spesifikasinya cocok atau enggak, kurang atau enggak, kondisinya bagaimana, masih bisa layak dipakai atau tidak. Hanya semacam itu. Tapi ketika ini ditinggalkan, kita tidak memperhatikan detail, itu efeknya sangat-sangat fatal. Maka kemudian di sini dibahas secara spesifik gitu kira-kira. Gitu teman-teman, cukup ya. Karena sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti kuliah hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. terima kasih.